Nah, di PTBS ini, varian eco farming ini sebetulnya nama produk pertanian di PTBS semuanya namanya eco farming. Cuman yang melekat sekarang adalah eco farming original dan eco farming premium. Dua produk ini, alhamdulillah ya, yang bisa menggemparkan dunia pertanian Indonesia. Ada yang mencemooh, ada yang menganggap remeh, ada yang sudah menerima manfaat dari produk ini karena hasilnya meningkat, dan insya Allah ikhlas menerimanya gitu ya. Nah, ini semua adalah produk yang kalau dipikirkan, ini semua tidak masuk akal. Bayangkan, 30 gram yang original, yang ini 15 gram. Tapi mampu mengcover kebutuhan nutrisi untuk luasan 1 hektar. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir, nggak masuk akal ini. Ya. Maka dari itu, produk eco farming original dan premium ini, ya, perbedaannya yang pertama. Original memiliki keunggulan, karena di sini mesti dipertahankan sebagai adanya probiotik, maka produk original ini bisa digunakan untuk pertanian bercocok tanam, juga bisa digunakan untuk peternakan. Jadi Bapak dan Ibu silakan gunakan produk original ini untuk pertanian bercocok tanam, juga untuk peternakan. Sehingga perbedaan yang tadi saya sampaikan tadi, original itu ternyata bisa untuk pertanian bercocok tanam, juga untuk peternakan sebagai probiotik. Kemudian yang kedua, karena adanya lactobacillus, dan ini sudah mengandung 42 kandungan bakteri dan cendawan di dalamnya, kemudian bisa digunakan sebagai probiotik untuk ternak, baik ruminansia, unggas, perikanan, dan lain-lain. Nah, maka kesimpulan kita, aplikasi produk ini ya untuk di budidaya pertanian tidak ada lagi istilah-istilah fermentasi. Kenapa? Karena fermentasi ini yang menyebabkan banyak sekali kesalahan sehingga hasil tidak sesuai ekspektasi. Nah, cuma itu saja bedanya. Yang kedua, yang premium ini punya keunggulan. Keunggulannya apa? Ini berupa tub, ya berupa briket, cuman bobotnya 15 gram. Kalau yang ini 30 gram, kadar airnya yang eco farming original 15,32%, yang ini kadar airnya 11,41%. Makanya agak keras yang ini ya, yang premium. Nah, yang premium dengan original ini tadi bedanya tadi sudah ya, yang original. Nah, sekarang yang premium. Yang premium ini dikhususkan untuk pertanian bercocok tanam. Keunggulannya adalah tidak akan menyebabkan tanaman overdosis. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, antara original dengan eco farming premium, ini bagusan yang mana? Kalau dari tim konsultan menyampaikan dua-duanya bagus, punya keunggulan. Ya, yang tidak bagus itu adalah orang yang sering bertanya apa perbedaannya, tapi tidak pernah membuktikan. Jadi hanya ngomong doang, nah itu yang kurang bagus. Maka setiap mitra PTBS wajib untuk mengaplikasikan kedua produk ini apa keunggulan masing-masing supaya kita bisa menyimpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan ini masing-masing punya keunggulan. Kemarin ada laporan ya, Eco Farming Premium diaplikasikan di sentra kopi robusta di Lampung. Nah, karena memang ada laporan mitra datang ke rumah, kemudian yang bersangkutan menyampaikan ada challenge dari petani robusta di Lampung, kalau ada pupuk yang bisa mengeluarkan bunga setelah diaplikasikan pupuk tersebut, maka kita akan gunakan semua. Karena selama ini banyak sekali pupuk-pupuk yang tidak bisa merangsang pembungaan di kopi robusta daerah Lampung. Nah, ternyata ada beberapa mitra yang menggunakan jenis ini. Dan alhamdulillah hasilnya bunga semua. Nah, inilah dasarnya produk Eco Farming Premium. Jadi berbeda-beda keunggulannya. Bagaimana dengan original? Original ada juga yang pakai. Tapi di dalam suatu kawasan ternyata ada yang lebih cocok yang premium, ada yang lebih cocok original. Nah, artinya dua produk PTBS ini masing-masing punya keunggulan. Nah, maka di sini saya simpulkan produk daripada eco farming ini memiliki kunci keberhasilan. Ya, ini insya Allah di buku cetakan kelima ya, Bapak dan Ibu. Jadi PTBS sekarang sedang membuat buku cetakan kelima. Nah, ini sih ada tandanya ya, ada tandanya sedang musim produksi ya. Nah, ini alhamdulillah nanti ada beberapa materi yang tadi saya sampaikan yang baru sudah ada di sini. Nah, salah satunya ini materi pengelompokan tanaman pertanian, ya. Kemudian ada foto natural fertilizer konsep. Nah, yang ini yang materi tadi ya, natural fertilizer konsep ini akan lengkapi semua. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau membuat mengambil materi ya untuk slide ya masing-masing nanti bisa order cetakan kelima ini ya ada tandanya di sini cetakan kelima. Nah ini termasuk ini keberhasilan aplikasi Open.
Kunci keberhasilan aplikasi eco farming ini untuk premium maupun original. Yang pertama, ketika Bapak dan Ibu melihat ada keberhasilan dalam suatu kawasan yang mengaplikasikan, misalkan salah satunya produk eco farming original, berhasil 100%. Padinya cuma 10 tub yang digunakan, kemudian hasilnya melimpah ruah temu 10 ton. Itu banyak terjadi. Tapi ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan di daerah yang miskin hara, yang miskin organik, kita aplikasikan eco farming 10 tub. Tidak bisa. Makanya kesimpulannya, kalau di dalam suatu kawasan terjadi keberhasilan aplikasi eco farming tunggal, ya sesuai brosur, berarti kesimpulannya organik yang ada di lahan tersebut tersedia secara ideal. Organik ini bisa dimasukkan secara langsung oleh para petani, yaitu pupuk kandang yang dimasukkan minimal 5 ton tadi. Ada yang memang tersedia dengan sendirinya. Misalkan limbah masyarakat, ya warga, terkadang ada beberapa kompleks seperti di Bandung, ya. Jadi kotoran itu seperti spiteng itu, pembuangan itu bisa masuk ke dalam sawah. Jelas itu kan organik. Makanya di daerah Buah Batu itu tanpa dipupuk, tanpa diberi apapun, nanam padi, baru tancap saja 5 hari sudah beranak banyak. Nah, artinya disitulah organik tersedia. Jadi organik ini adalah eh, karbon organik. Memang wajib diadakan di setiap lahan pertanian di Indonesia. Makanya PT BES untuk menyediakan organik ini yang tadinya harusnya 5 ton per hektar, cukup 10 kilo saja untuk mengcover kebutuhan organik 1 hektar. Ini sedang kita perjuangkan. Jadi organik ini adalah karbon organik. Makanya sebutnya adalah karbon utilizer, pembukaan unsur karbon. Nah, kemudian jika ketersediaan organik di lahan ini belum ideal, karena lahan pertanian di Indonesia ini sudah terbiasa melakukan pupuk kimia sintetis, maka penggunaan NPK organik di tahap awal ini 25-50% jangan dilepas dulu. Nah, kalau di brosur produsen 25%, kalau di tim konsultan base farming ini 25-50%. Karena ada kalanya 25% sudah cukup, berarti 20% kedua tidak bisa digunakan. Nah, ada kalanya juga 20% pertama belum ideal pertumbuhannya, maka 20% kedua harus diaplikasikan. Nah, maka inilah 25-50%. Dari mana Pak 25-50%? Dari dosis petani setempat. Antara dosis petani padi di Indramayu dengan di Karawang berbeda. Antara dosis ya pembukaan NPK organik Karawang dengan Subang itu sudah pasti berbeda. Ada yang menggunakan 6 kintal, ada yang sampai 7 kintal, ada yang 150 kilo. Yang penting kita ambil 25%-nya, aplikasikan 7 HST dan 33 HST, hari setelah tanam. Itu silahkan diaplikasikan. Nah, kemudian kesimpulannya lagi, pembuatan lahan eco farming untuk media tanam atau tanah atau lahan tidak harus difermentasi karena kinerja eco farming tetap akan optimal tanpa difermentasi pun. Nah, inilah fermentasi-fermentasi. Kenapa kita menghindari fermentasi ya di SOP yang terbaru ini? Karena fermentasi ini adalah proses penyerapan materi organik yang tadinya bersifat kompleks menjadi sederhana, ya. Jadinya kompleks menjadi sederhana dalam kondisi anaerob tanpa oksigen. Nah, terkadang mitra PTBES istilah fermentasi ini sudah definisinya sudah disimpulkan masing-masing. Ya, jadi multitafsir sehingga fermentasi tapi oksigen bisa masuk. Nah, itu terjadi yang namanya oksidasi. Kalau sudah terjadi oksidasi, oksigen masuk ke dalam biang itu bukan lagi pupuk yang jadi, ya malah menjadi racun. Maka tidak ada lagi sisa fermentasi, baik ke tanah maupun ke tanaman. Nah, kemudian pembuatan larutan eco farming untuk aplikasi pada daun atau tanaman tidak harus difermentasi dan tidak harus ya menambahkan glukosa atau gula. Kenapa? Karena glukosa ini ada zat lengket. Kalau diberikan, memang betul itu unsur karbon ya, untuk energi mikroba, bakteri. Tapi ketika nempel di stomata mulut daun, itu stomata tidak bisa membuka sehingga stomata atau tanaman tidak bisa respirasi bernapas sehingga tanaman akan menguning. Maka di sini ikuti poin nomor 3 ini, pembuatan larutan eco farming. Jadi namanya bukan biang lagi, larutan saja. Untuk media tanam atau lahan tidak harus difermentasi karena kinerja eco farming tetap akan optimal. Nah, yang keempat tadi ya, pembuatan larutan eco farming untuk aplikasi pada daun atau tanaman tidak harus difermentasi, tidak harus ditambahkan glukosa. Bagaimana caranya? Yang eco farming original kita arahkan, ya, kita ambil 1/10 tub. Nah, 1/10 tub itu apa? Jadi 1 tub dibagi 10 itu namanya pecahan ya. 1 tub dibagi 10 namanya 1/10 tub.
eco farming. Nah, yang originalnya 30 gram berarti sepersepuluh tubnya adalah 3 gram, sekitar 3 gram. Plus 100 mili, tujuannya untuk mencampurkan saja. Mau 100 mili, mau 200 mili, mau 500 tidak masalah, mau 1 liter tidak masalah. Yang penting yang sepersepuluh tub tadi kita potong pakai cutter steril, kemudian lahan cuma deplotnya ada 1000, berarti cuma sepersepuluh yang dipakai, kemudian tutup lagi menggunakan sealer supaya oksigen tidak masuk lagi ke dalam tubnya eco farming tadi. Nah, kemudian masukkan ke dalam 15-17 liter air atau satu tangki untuk aplikasi untuk luasan 1000 meter persegi. Ya. Nah, kalau demplotnya minimal 1000 meter, ya. Makanya demplot itu minimal 1000 meter. Nah, ini aplikasinya untuk 1000 meter persegi. Kemudian aplikasi ekoponik untuk luasan 1 hektar diperlukan 10 tangki 15 sampai 17 liter air. Jadi cukup 10 tangki saja sudah beres luasan untuk 1 hektar. Nah, kemudian kalau kita sudah kalau dulu kan begini, edukasinya begini. Kalau dulu ya, saya sampaikan juga. Karena lahannya cuma ada 1000, eco farming semua dilarutkan. Belum masukkan ke dalam botol dilarutkan. Kita ambil 100 mili, aplikasinya 1000. Ini larutan ini menyebabkan aktivitas daripada probiotik lactobacillus sehingga biang bersifat asam. Ketika biang bersifat asam tidak sadar kita aplikasikan ke tanaman, maka tanaman menguning. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi. Maka di edukasi-edukasi yang terbaru ini kita arahkan semua mitra minimal untuk mengadakan demplot itu lahannya 1000 meter persegi supaya gampang untuk menghitung pembagiannya. Ya. Nah, seperti apa caranya? Nah, inilah yang sering kita edukasi ya. Jadi seperti ini. Nah, sebelah kiri ini ada SOP eco farming. Kalau konsekuensi kita kalau tidak lagi mau menggunakan pupuk NPK anorganik, maka silakan gunakan SOP yang sebelah kiri ini. Jadi 4 produk ini yang ada di PTBS ini kita bagi menjadi 2 standar operasi prosedur. Yang pertama SOP eco farming original ataupun premium, yang kedua SOP base farming yang sebelah kanan. SOP eco farming original, ya SOP eco farming original dan SOP eco farming premium ini pilihan saja. Silakan Bapak Ibu mau menggunakan produk yang mana, pilih salah satunya. Untuk komoditas tanaman pangan, palawija, horti, perkebunan, kehutanan. Berarti yang tadi pengumuman tadi ini bisa digunakan menggunakan produk eco farming. Di masa pratanam muncullah ada angka di sini aplikasi ke tanah 18 gram eco farming original dari mana? Nah, kalau kita kaji dari produsen itu kebutuhan masa pratanam eco farming ini 4 sampai 6 tub. 4 sampai 6 tub eco farming untuk komoditas ada tanaman pangan, palawija, horti, perkebunan, itu ya. Nah, ini yang kita gunakan adalah SOP untuk komoditas padi ya. Dari mana 18 gram? Dari kebutuhan 6 tub eco farming dikali 30 gram, jumlahnya 180 gram. Jadi 6 tub eco farming original itu bobotnya adalah 180 gram. Ya, 6 tub dikali 30 gram, 180 gram. Karena kita ya membagi lahan ini minimal demplotnya 1000 meter, maka di sini dibutuhkan aplikasi ke tanah, maka 180 gram dibagi menjadi 10 bagian saja atau 10 tangki. Nah, satu tangkinya untuk 1000 meter, maka di sini ditulis 18 gram eco farming original. Berarti kalau misalkan eco farming premium berapa? Dikali saja 6 itu dikali 15 gram ya. Nah, nanti dibagi 10. Ya, ini cara gampang hitungnya adalah eco farming original dulu. Nah, di sini plus 1 saset EcoPen Protector. Nah, Bapak dan Ibu semua, EcoPen Protector ini adalah kita sebut sekarang adalah produk di luar PTBS sebagai pendamping produk pertanian yang ada di PTBS. Kenapa masih terus kita edukasi? Ya, untuk pendampingan distribusi ini kita sertakan hologram Aliansi Indonesia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya para mitra pun aman, karena ini adalah khusus untuk kalangan sendiri mitra PTBS ya, ataupun para petani binaan. Jadi meskipun izinnya on proses dan di situ ada hologram Aliansi Indonesia, nah di situ ada lembaga yang berwenang untuk memproteksi produk EPP ini. Nah, ini aplikasinya eco farming dengan EPP ini dikombinasikan di masa pratanam yang diaplikasikan dalam satu tangki untuk luasan 1000 meter persegi. Aplikasikan H-3. Ya, H-3 ini tujuannya adalah supaya tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Jadi dikombinasi di H-3 saja. Kemudian pasca tanam aplikasi pada daun
dibutuhkan 1/10 tub eco farming, baik original maupun premium, kalau dipotong seperti ini, ya, 1/10 tub. Nah, kemudian di sini 1/10 tub eco farming original atau eco farming premium, plus sepertiga saset fotosintesa. Jadi fotosintesa ini kita butuhkan ya untuk mendampingi produk PT Base sepertiga saset. Sepertiga saset. Jadi satu saset dibagi 3, eco farmingnya 1/10 tub, satu tub dibagi 10, plus satu saset EcoPen Protector. Ya, plus 14 liter air, masukkan ke dalam tangki 14 liter air, semprotkan untuk 1000 meter persegi. Dan di sini banyak yang komplain, Pak, petani saya menggunakan dalam luasan 1000 meter persegi itu bisa 3 tangki, 2 sampai 3 tangki. Nah, ini di PTBS cuma 1 tangki. Nah, kita harus maklumi. Karena petani konvensional, kalau mengaplikasikan pestisida, mereka itu kalau tidak belepotan, yang namanya racun di daun-daunnya sampai menetes itu, mereka belum puas. Nah, sedangkan kita di sini, bagaimana caranya menekan biaya produksi dengan cara satu tangki untuk 1000 meter persegi. Nah, makanya di sini silakan aplikasikan di 14, 28, 40, 56. Ini jam 6 pagi ya untuk luasan 1000 meter persegi. Maka kebutuhan produk pertanian luasan 1 hektar dibutuhkan 10 tub eco farming, 10 saset fotosintesa, berarti 20 PV saja. Nah, EcoPlan protektornya karena di PTB sudah tidak tersedia, nanti boleh ya untuk komunikasi dengan saya untuk mendapatkan uh, produk ini ya untuk dihubungkan dengan admin EcoPlan protektor dari produsen langsung. Nah, karena daripada kita menggunakan pestisida kimia sintetis ya untuk mendampingi produk eco farming, ya percuma. Karena ini sudah pernah terjadi dulu. Ketika PTBS dulu ya, EcoPlan protektor ini sebelum masuk ke sistem, banyak aplikasi eco farming yang kita gunakan tidak maksimal. Kenapa? Karena kemungkinan besar petani mencampur adukan produk eco farming dengan racun kimia sintetis dan jenis pestisida. Sehingga di sini kita menyampaikan kepada mitra PTBS daripada menggunakan racun kimia sintetis, alangkah baiknya lebih menggunakan EcoPen Protector. Nah, permasalahannya EcoPen Protector itu bagaimana? Saya sampaikan karena produk yang ada di PTBS ini saya edukasi untuk keamanan legalitas produk EPP ini ketika digunakan oleh para mitra dan para petani dan supaya tidak menjadi masalah di masa distribusi. Perlu saya sampaikan yang pertama. Yang pertama, produk ini masih on proses dan sudah terdaftar registrasinya di Kementerian Pertanian. Cuman izin edarnya masih on proses. Nah, karena urgennya produk EPP ini untuk mendampingi produk PTBS, maka dari produsen dibubuhilah yang namanya hologram Aliansi Indonesia. Aliansi Indonesia ini adalah sebuah lembaga berbadan hukum yang memang dikelola oleh para jenderal-jenderal kepolisian yang memang Aliansi Indonesia ini adalah organisasi yang ditunjuk langsung oleh presiden. Artinya produk EPP ini ya meskipun masih on proses, tapi secara apa namanya distribusi atau diedarkan ya sebagai adanya hologram Aliansi Indonesia ini termasuk aman. Jangan takut ya. Bahkan ketika kita mengajukan hologram ini untuk dibubuhi di dalam produk EcoPen Protector ini, yaitu kalau ada apa-apa, misalkan ada permasalahan dari kepolisian di daerah mempermasalahkan, nanti yang dari Aliansi Indonesia akan turun membantu. Ya, membantu dalam artian ini sudah ada yang bertanggung jawab meskipun on proses di masa peredaran. Yang jadi masalah ini tidak ada program Aliansi Indonesia tidak akan dengan membackup legalitas. Nah itu intinya ya kepada Ibu karena di sini banyak ya para mitra eh, apa namanya merasa khawatir, ketakutan sehingga menggunakan racun yang sudah ada izin. Racun ketika kontak dengan teknologi mikroba yang ada di pertanian BTB, ya percuma. Saya berkuar-kuar mengedukasi sustainability, isinya masih racun semua, di situ tidak akan ada keberkahan. Maka di sini saya pastikan di buku yang kita cetak kelima ini tetap masih ada EcoPen Protector sebagai pendamping. Nah, cuman sayangnya di sini para mitra jangan sampai terlalu over berjualan, ya terlalu semangat kepada luar calon mitra atau petani langsung, karena produk ini memang dikhususkan untuk mendampingi para mitra PTBS. Dan ini sudah diketahui oleh eh, apa namanya pengurus organisasi daripada Aliansi Indonesia. Nah, apa sih Aliansi Indonesia? Silahkan searching saja sendiri. Jadi intinya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang SOP standar operating prosedur.
Saya di sini tidak membahas masalah keunggulan, manfaat, dan lain-lain, karena itu semua bisa dibaca di buku. Tapi inilah SOP yang terbaru, yang kalau digunakan untuk komunitas apapun, insya Allah hasilnya dahsyat. Jadi eco farming plus fotosintesa dikombinasi untuk memenuhi kebutuhan NPK ideal, plus ekopempa pengalihan penyakit tanamannya, silakan semprotkan ke lahan. Ini patokannya ya per 1.000 meter persegi. Nah, jadi silakan buktikan. Karena kalau saya sudah membuktikan, yaitu tanaman sawi tadi hasil cukup dahsyat. Nah, kalau yang ingin nanam padi menggunakan SOP ini tanpa membeli pupuk kimia sintetis dari luar, nah silakan juga gunakan itu semua. Ya, jadi itu saja Bapak dan Ibu semua yang saya sampaikan.